Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz dengan NIM 0574271106, di mana di sini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum atau praktikum dari tugas 2 mata kuliah struktur data, di mana tugasnya adalah seperti ini. Ada 3 butir tugas, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO dan seterusnya sampai 3. Nah, di sini saya sudah membuat 3 project struktur data 2, 2.1, 2.2, di mana saya dengan maksud yaitu satu butir nomor dengan satu project. Nah, di sini saya masuk ke eh, soal pertama. Soal pertama, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, pertama di sini saya akan import java.util.stack titik koma, jangan lupa. Kemudian kita masuk ke kodenya. Di sini saya akan memulai dengan memanggil fungsi dari stack tersebut. Stack integer stack sama dengan new stack titik koma. Nah, lalu saya akan mendeklarasikan integer atau angka integernya atau data arraynya. Deklarasi integer. Dimana di sini saya akan menggunakan loop atau loop, menggunakan loop. Jadi for buka kurung integer sama dengan integer i sama dengan 1 titik koma, i lebih kecil daripada 8 titik koma, titik koma, i plus plus buka kurung kurawal, enter. Nah, di sini kita di sini maksud dari kode ini adalah bahwa saya mendeklarasikan angka 1 sampai dengan 8, di mana saya akan langsung memasukkannya ke dalam stack dot push buka kurung i dikali 2, lalu sistem out println push titik 2 plus i dikali 2. Maaf sebentar, ada sedikit masalah. Saya belum menemukan kenapa ini bisa error. Oh sorry, saya kurang kurung. Nah, jadi maksud dari kode ini adalah bahwa array yang saya deklarasikan itu adalah 1 sampai dengan 8, yang kemudian stack pushnya itu saya memasukkan ke dalam stacknya itu i, di mana angka 1 sampai dengan 8 itu saya kali 2. Jadi 1 dikali 2, 2 dikali 2, 3 dikali 2, dan seterusnya. Kita coba jalankan kode. Kode sedang dalam proses berjalan. Nah, jadi push 2, push 4, push 6, karena 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali 2 itu 4, 2 kali ketiga itu 6, dan seterusnya. Baik, kita kembali. Jadi sini kita enter.
Saya di sini akan menampilkan isi stack sebelum pop. Karena soalnya tampilkan proses push. Nah, proses push sudah, di mana saya sudah mendeklarasikan 8 data integer 1 sampai dengan 8, yang kemudian saya kali 2, kemudian tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan isi stack sebelum pop. System out println buka kurung /n isi stack sebelum pop. Saya salah menggunakan slash. Nah, stack titik koma pop plus stack. Kita coba jalankan. Tidak usah, nanti kita coba jalankan. Nah, di sini muncul isi stack sebelum pop. Nah, lalu kita beralih ke proses yang selanjutnya, yaitu isi settingan pop, isi stack sebelum pop sudah, kemudian sesudah proses pop. Saya akan menampilkan setelah proses pop. Nah, di sini saya akan pop terlebih dahulu sama dengan stack dot pop titik koma di bawah sistem out println pop titik 2 plus pop titik koma. Kita coba jalankan. Nah, sudah muncul popnya itu 14, yaitu pop adalah proses menghilangkan data atau proses menghilangkan angka paling akhir. Bentar, sepertinya saya melakukan kesalahan di mana integernya hanya ada 7. Di sini 9. Kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, jadi popnya itu adalah 16 karena 16 adalah data teratas dari integer yang saya deklarasikan sebelumnya. Lalu soal meminta untuk menampilkan isi stack setelah pop. Nah, di sini menampilkan isi stack setelah pop. Setelah pop. Jadi sistem out println isi stack setelah pop titik 2, kita stack, kita jalankan. Nah, push 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Isi stack sebelum pop sesuai yang diminta. Isi stack, tampilkan proses push. Proses push. Isi stack sebelum pop. Sebelum pop, proses pop ini
kemudian isi stack setelah pop. Oke, itu nomor 1 sudah selesai dan ini adalah outputnya. Kita beralih ke project kedua, yaitu soal nomor 2. Saya melupakan. Kemudian jelaskan cara kerja. Oh, ya. Sorry. Eh, Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktunya. Oh, jadi cara kerja konsep LIFO atau last in first out adalah ketika suatu data itu dimasukkan secara satu persatu, kemudian data yang paling terakhir masuk itu yang paling terakhir dikeluarkan atau dibuang atau diproses. Jadi sesuai dengan namanya last in first out, terakhir masuk pertama keluar. Jadi LIFO itu ketika data dalam suatu algoritma atau program dia masuk terakhir, tetapi dia akan keluar atau dihapus yang paling pertama. Kompleksitas waktunya adalah untuk push itu adalah ordo 1 dan untuk pop itu adalah ordo 1 pula. Nah, baik, kita beralih ke soal nomor 2. Nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, baik. Maaf, saya akan pause sedikit videonya karena saya mau mengecas laptop. Baik, maaf sedikit terjeda. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, seperti yang saya sudah baca tadi soalnya, kita akan masuk ke kode. Saya akan hapus terlebih dahulu note-nya, kemudian menggunakan minimal 8 data integer. Oke, saya di sini akan memanggil terlebih dahulu fungsi queue-nya. Queue integer queue sama dengan new linked list oh maaf, saya lupa melakukan import java.util.linklist titik koma import java.util saya perbaiki terlebih dahulu. Linked list. Oke. Jadi di sini saya sudah memanggil fungsi dari queue-nya yang bernama queue new linked list. Nah, saya akan mendeklarasikan 8 angka. Enqueue 8 data.
saya akan kembali menggunakan loop for integer i sama dengan 1 titik koma i lebih kecil daripada 9. Kenapa 9? Karena data yang dibutuhkan adalah 8. Kemudian i plus plus buka kurung enter. Nah, lalu saya akan memasukkan data add, memasukkan angka, dan kembali akan saya kali 2 titik koma. Kita coba print system out println buka kurung n kue titik 2 plus buka kurung i dikali 2 tutup kurung. Kita coba jalankan kode. Nah, ini n kue-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Lalu setelah tampilkan proses n kue dan d kue serta isi kue sebelum dan sesudah proses d kue. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu isi sebelum sebelum d kue. Saya akan rapihkan sedikit. Enter. Isi sebelum d kue. System out println isi sebelum d kue. Plus kita jalankan, kita lihat hasilnya ya, isi sebelum d kue. Kita lanjutkan. Kita masukkan d kue atau kita d kue elemennya. Elemen integer remove kue dot remove titik koma. Kita print setelah d kue. Println isi setelah d kue titik 2 remove isi setelah d kue. Sorry, ini bukan isi. Kita melakukan d kue elemen, yaitu menghapus elemen pertama yaitu angka 2. Nah, ini angka 2 kita hapus angka 2. Lalu di sini kita akan menampilkan isi kue setelah d kue. System out
println isi setelah dq titik 2 plus qw. Kita jalankan. Nah, jadi enquete-nya itu memasukkan data, yaitu saya sudah mendeklarasikan integer 1 sampai dengan 8, kemudian saya kali 2 untuk memasukkan ke queue, yaitu melakukan proses enquete 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya 16. Kemudian soal meminta menampilkan isi quest sebelum deque, yaitu 2, 4 dan ini dan seterusnya. Kemudian deque itu adalah 2, menghapuskan elemen pertama dari data tersebut, yaitu angka 2, kemudian isi setelah deque. Jadi angka 2-nya sudah terhapus. Di ini bukan proses deque. Nah, kurang lebih seperti ini outputnya. Oke, konsep dari Vivo yaitu adalah sesuai dengan namanya first in first out, yaitu ketika data, sekumpulan data di mana data tersebut ia masuk pertama, maka ia akan keluar yang pertama. Seperti analoginya seperti antrian di sebuah supermarket, ketika antrian pelanggan sudah mencapai ketika antrian pelanggan 1 sampai dengan 5, yang pertama kali keluar itu adalah pelanggan 1, bukan pelanggan ke-5 seperti stack. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke project ketiga atau soal nomor 3. Soal nomor 3, saya ada yang terlewat. Kompleksitas waktu dari nomor 2 itu adalah enquete adalah order 1 dan deque order 1, karena prosesnya itu sempurna. Seperti itu kurang lebih. Oke, kita beranjak ke nomor 3. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Oke, di sini saya akan mengetik kodenya terlebih dahulu, nanti akan saya coba jelaskan sedikit jelaskan agar untuk mempersingkat waktu. Oke. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan data dari kode yang saya buat atau project yang saya buat ini. Di sini ini adalah deklarasi array. Isi arraynya itu 34, 12, 56, 78, 23 dan seterusnya. Ini adalah sistem untuk memanggil nanti untuk memberikan output data sebelum diurutkan. Dan ini adalah fungsi quicksort. Ini adalah sistem untuk memanggil yang akan mengeluarkan output data sesudah diurutkan. Nah, ini itu quicksort, di mana memanggil fungsi quicksort untuk menyortir data dengan partisi. Jika masih ada yang lebih kecil partisi sebelah kiri, maka menentukan pivot. Jadi kode ini itu untuk menentukan pivot atau angka patokan. Nah, menentukan pivot atau nilai tengah yang menjadi acuan. Nah, di sini adalah kodenya. Kemudian memanggil array untuk di print. Jadi ini adalah untuk sistem print out dari semua kode pivot ini. Nah, jadi outputnya akan seperti ini. Nah, data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.